Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai tes substantif PPG Prajabatan 2022. PPG Prajabatan 2022 tes substantifnya itu ada dua tes ya yang akan diujikan, yaitu yang pertama kemampuan dasar literasi dan numerasi, yang kedua penguasaan konten bidang studi ya. Nah, alhamdulillah pada PPG Prajabatan 2022 ini akan dilaksanakan periode keduanya, yaitu pada tanggal 10 Oktober sampai 14 Oktober 2022. Nah, berikut saya akan membahas mengenai soal-soal mengenai tes substantif PPG Prajabatan 2022. Contoh soal yang pertama ya. Pak Doni mendapat informasi bahwa dalam pembelajaran abad 21, communication adalah salah satu karakteristik yang harus dikuasai oleh siswa. Communication atau komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan berbagai pemikiran penyampaian ide. Pak Doni ingin sekali agar siswa yang ingin menguasai karakteristik communication itu dalam pembelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan Pak Doni agar siswa menguasai karakter tersebut antara lain: A. Siswa dilatih untuk memilih manakah pernyataan yang benar dan salah. B. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. C. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster dan poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. D. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. E. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi sementara teman satu kelas mengikuti apa yang disampaikan. Ya, di sini kata kuncinya yaitu ya mengungkapkan gagasan ya. Namanya communication itu ada komunikasi ya, siswa satu dengan siswa yang lainnya, yaitu jadi jawabannya yang siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi sementara teman satu kelas mengikuti apa yang disampaikan. Contoh soal nomor 2, Anda adalah guru matematika yang mendapat tempat penugasan jauh di luar kota. Kondisi Anda sangat kekurangan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran matematika, sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal. Sehingga guru matematika yang Anda lakukan adalah A. Meminta siswa untuk tetap bersemangat belajar matematika dengan keterbatasan yang ada dan tidak boleh mengeluh. B. Mengolah jam mengajar mata pelajaran matematika sehingga kedatangan di sekolah tidak harus setiap minggu. C. Mengajukan usulan ke instansi terkait untuk penambahan sarana prasarana berkait pembelajaran matematika. D. Melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. E. Mengkoordinir donasi dari orang tua siswa untuk peningkatan sarana prasarana pembelajaran matematika ya. Nah, di sini jawaban yang tepat yaitu yang D. Melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar ya. Jadi kita seorang guru ya harus bisa memaksimalkan ya di lingkungan sekitar yang ada sebagai sumber belajar. Contoh soal nomor 3, dalam sebuah pembelajaran terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tentang membedakan sebuah relasi yang merupakan sebuah fungsi dan relasi yang bukan merupakan fungsi. Tindakan guru yang paling tepat untuk membantu siswa tersebut ialah A. Meminta siswa menghafal konsep relasi dan fungsi. B. Meminta siswa untuk membaca kembali buku yang dimiliki. C. Meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan relasi dan fungsi. D. Menjelaskan kembali definisi relasi dan fungsi. E. Memberikan contoh-contoh relasi yang merupakan fungsi dan contoh-contoh relasi yang bukan fungsi ya. Nah, di sini ya supaya siswa itu paham ya dalam mengerjakan soal itu, jadi seorang guru itu harus memberikan contohnya ya, contoh-contohnya.
Ya, jawabannya yang betul itu yang E. Memberikan contoh relasi yang merupakan fungsi dan contoh relasi yang bukan merupakan fungsi. Ya, itu jawabannya. Terus selanjutnya soal nomor 4. Ibu Lina sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Ibu Lina dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis antara lain: A. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. B. Guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya dengan kritis sedetail mungkin. C. Guru memungkinkan kelompok untuk membuat sebuah poster-poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. D. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. E. Siswa mengerjakan soal tipe HOTS. Ya. Nah, di sini kata kuncinya dari critical thinking ya. Jadi harus berpikir kritis ya siswa itu. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat kan B. Guru menunjukkan 4 gambar benda, nanti lalu siswa itu memilih salah satu gambar dari 4 gambar itu ya, dan juga mengemukakan alasannya dengan berpikir kritis. Ini kata kuncinya, kritis. Ya, selanjutnya soal nomor 5. Hasil riset menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 yang telah melanda selama kurang lebih 2 tahun di Indonesia, hal ini menimbulkan kehilangan pembelajaran, learning loss, yang signifikan bagi siswa. Karena itu, dimungkinkan siswa kelas 12 SMA memiliki pengetahuan matematika yang setara dengan kelas 10 atau 11. Hal ini bisa mengakibatkan siswa akan kesulitan jika mengakibatkan seleksi ujian tulis masuk perguruan tinggi. Jika Anda mengajar di kelas 12, hal yang Anda lakukan adalah A. Meminta siswa untuk belajar matematika dengan waktu yang lebih banyak untuk mengganti kehilangan waktu belajar sebelumnya. B. Melakukan tes diagnostik atau melakukan apresiasi terlebih dahulu sehingga pembelajaran bisa dimulai sesuai dengan pengetahuan awal siswa. C. Ya, meminta siswa untuk belajar matematika secara mandiri untuk mempelajari matematika yang belum dikuasai sebelumnya. D. Meminta siswa dengan les privat di rumah. E. Melakukan introduksi pada awal pembelajaran sedemikian hingga siswa mengetahui manfaat materi yang akan dipelajari. Ya, nah, karena di sini kelas 12 ketinggalan pembelajarannya, ya jadi kita selaku guru harus memberikan apresiasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran, ya. Supaya mengetahui siswa sudah paham sampai mana pembelajarannya, ya. Itu sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi melakukan tes dulu, ya, ataupun apresiasi, ya. Jadi yang jawaban yang paling tepat, ya, yaitu yang D, melakukan tes diagnostik atau melakukan apresiasi terlebih dahulu sehingga pembelajaran bisa dimulai sesuai dengan pengetahuan awal siswa. Terima kasih, cukup dari saya pembahasan tes substantif untuk PPG Prajabatan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan melaksanakan tes substantif PPG Prajabatan pada gelombang 2. Semoga berhasil untuk semuanya, ya, bisa mengikuti PPG Prajabatan 2022 pada gelombang 2. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.